Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani dengan NPM 5021033, kelas 4B, Prodi PGSD, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD, dengan materi perbedaan dan perubahan kurikulum, kerangka dasar, hakikat, landasan, dan prinsip kurikulum. A. Kerangka dasar dan hakikat kurikulum. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Hakikat kurikulum menurut Alexander, Saylor, dan Lewis dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan-bahan pelajaran. Kedua, kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Ketiga, kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. B. Landasan kurikulum. Ada beberapa landasan utama dalam pengembangan suatu kurikulum. Menurut Robert S. Zeiss mengemukakan 4 landasan pengembangan kurikulum, yaitu Philosophy and Nature, Knowledge, Society and Culture, The Individual, dan Learning Theory. Nana Shodhi Sukmadinata berpendapat dalam bukunya Pengembangan Kurikulum dan Praktik bahwa keempat landasan itu yaitu landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ke-1, filosofis. Pendidikan berintikan interaksi antar manusia, terutama antara pendidik dan peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang diinteraksikan serta bagaimana interaksi tersebut berlangsung. Apakah yang menjadi tujuan pendidikan, siapa pendidik dan peserta didik, apa isi pendidikan, dan bagaimana proses interaksi pendidikan tersebut. Merupakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang mendasar, yang esensial, yaitu jawaban-jawaban filosofi. Kedua, psikologi. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Atas dasar itu, terdapat 2 cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan dan besar kaitannya dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Yang ketiga, sosial budaya. Ada 2 pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita atas kebiasaan. Keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengembangan kurikulum, salah satunya haruslah memperhatikan iptek. Sebab, tanpa memperhatikan iptek, kurikulum tersebut akan ketinggalan zaman dan pelajar tidak dapat ilmu yang dituntut oleh dunia pekerjaan. Sehingga, pada hakikatnya, inovasi kurikulum terus berjalan mengiringi kemajuan zaman, sehingga menghasilkan materi pembelajaran berupa struktur ilmu perkembangan iptek. Yang ke-C, ada prinsip kurikulum. Pengembangan kurikulum menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari, atau justru menciptakan prinsip-prinsip baru. Oleh karena itu, dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga akan ada banyak prinsip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum.
Prinsip kurikulum yang umum dimaknai sebagai prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Adapun penjabaran prinsip-prinsip umum ialah sebagai berikut. 1. Prinsip relevansi. Relevansi memiliki makna sesuai atau serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen ini memiliki relevansi sehingga dengan tuntunan sains dan teknologi atau relevansi epistemologis, tuntunan dan potensi siswa, atau relevansi psikologis, serta tuntunan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum berupaya agar hasilnya fleksibel dalam implementasinya, memungkinkan penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang siswa. Peran kurikulum di sini sangat penting terhadap perkembangan siswa. Untuk itu, prinsip fleksibilitas ini harus benar-benar diperhatikan sebagai penunjang untuk peningkatan mutu pendidikan. Dalam prinsip fleksibilitas ini, dimaksudkan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional, waktu dan kemampuan serta latar belakang anak. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan masa depan.